Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan pagi yang baru ini. Sebuah kesempatan lagi untuk kita bernafas, merenung, dan mendekatkan diri kepadanya. Mari kita heningkan hati kita sejenak. Siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun kita dalam pergumulan hidup kita. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Terima kasih atas istirahat yang Engkau berikan semalam. Dan kini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan dan harapan yang baru. Di pagi yang teduh ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 3, berbunyi demikian. Atau kamu berdoa tetapi tidak memperoleh apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tema hari ini yaitu ketika doa terasa tidak dijawab. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin sangat akrab bagi sebagian besar dari kita. Ketika doa terasa tidak dijawab, ini adalah pengalaman yang bisa sangat menguji iman kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita yakini baik, namun seolah-olah langit tertutup rapat. Ada kalanya kita merasa doa kita hanya bergema di dalam kamar, tidak sampai ke tahta anugerah. Kebingungan, kekecewaan, bahkan keraguan bisa saja muncul di hati kita. Saudara-saudari, ayat ini adalah sebuah pengingat yang penting. Yakobus dengan terus terang mengungkapkan salah satu alasan mendasar mengapa doa kita mungkin terasa tidak dijawab. Bisa jadi karena kita salah berdoa. Dan salah berdoa di sini bukan berarti kita tidak tahu bagaimana merangkai kata-kata atau menggunakan kalimat yang indah. Ini jauh lebih dalam daripada itu. Ini berbicara tentang motivasi di balik doa kita. Yakobus menegaskan bahwa kita berdoa tetapi tidak memperoleh apa-apa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kata hawa nafsu di sini merujuk pada keinginan yang egois, ambisi pribadi yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, atau bahkan dorongan untuk memenuhi kesenangan dan kenyamanan duniawi semata. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika kita berdoa untuk kekayaan, apakah tujuan utamanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, atau ada keinginan tersembunyi untuk hidup dalam kemewahan dan memuaskan hawa nafsu kita sendiri? Ketika kita memohon kesembuhan dari penyakit, apakah kita siap menerima kehendak Tuhan sepenuhnya, ataukah kita hanya ingin lepas dari penderitaan demi kenyamanan pribadi, tanpa merenungkan pelajaran atau rencana Tuhan di balik semua itu? Ketika kita berdoa untuk promosi jabatan, apakah itu murni untuk melayani Tuhan dengan baik, atau ada keinginan untuk diakui, memiliki kekuasaan, atau memuaskan ego pribadi kita? Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa untuk kebutuhan dan keinginan kita. Tuhan mengundang kita untuk membawa segala pergumulan kita kepadanya. Namun, motivasi kita haruslah yang benar. Jika doa kita didasari oleh keinginan untuk memuaskan diri sendiri, untuk mencari keuntungan pribadi, atau untuk memenuhi ambisi duniawi yang tidak selaras dengan rencana Tuhan, maka jangan heran jika doa itu terasa tidak dijawab. Tuhan dalam kasih dan hikmat-Nya yang tak terbatas tahu apa yang terbaik bagi kita, dan terkadang yang terbaik bagi kita adalah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.
jika itu membawa kita jauh daripada Tuhan atau merugikan pertumbuhan rohani kita. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa agar doa kita berkenan di hadapan Tuhan dan dijawab? Yang pertama, fokus pada kehendak Tuhan. Sebelum kita memohon sesuatu, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini akan memuliakan namanya? Apakah ini akan membantu saya bertumbuh dalam iman? Yang kedua, berdoa dengan kerendahan hati dan penyerahan penuh. Kita datang kepada Tuhan bukan sebagai penuntut, melainkan sebagai anak yang percaya bahwa Bapa tahu apa yang terbaik bagi kita. Doa yang benar selalu diakhiri dengan sikap penyerahan. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Seperti yang dicontohkan Yesus di Taman Getsemani. Yang ketiga, berdoa dengan iman yang murni. Iman di sini bukan sekedar keyakinan bahwa Tuhan sanggup, tetapi keyakinan bahwa Tuhan itu baik dan Dia akan memberikan yang terbaik, meskipun itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Ingatlah, seringkali kita mengartikan tidak dijawab sebagai tidak dikabulkan persis seperti yang kita minta. Padahal jawaban Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti iya, tidak, atau tunggu. Atau bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin saja Tuhan sedang menjawab dengan cara yang berbeda. Mungkin Dia sedang membentuk karakter kita, mengajarkan kita kesabaran, atau menunjukkan kepada kita rencananya yang lebih besar dan lebih mulia. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang begitu jelas dan membimbing pagi ini. Kami mengakui ya Tuhan, betapa seringnya kami datang kepadamu dengan hati yang penuh keinginan egois. Ampuni kami, ajarilah kami untuk berdoa dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, dan dengan penyerahan penuh kepada kehendak-Mu. Biarlah setiap doa kami memuliakan nama-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk percaya bahwa Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami, sesuai dengan hikmat dan kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Teruslah datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Terima kasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari yang penuh kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di video renungan berikutnya.